Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Seperti biasa teman-teman, saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya cukup menarik ya. Tetapi memang untuk posisi sekarang, sampai dengan saya membuat video ini, emiten ini tidak atau belum bergerak secara signifikan ya. Apakah memang belum periodenya mengalami periode bullish, atau apakah memang ada faktor lain, seperti misalnya emiten ini dia memang tidak membagikan dividen, atau ada hal lain yang menyatakan bahwasannya emiten ini memang kurang diminati investor gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba membahas emiten ini teman-teman investor dari teknikalnya untuk melihat apakah ada pergerakan atau potensi kenaikan harga saham ke depannya, dan kemudian dari sisi fundamentalnya yang mungkin akan membantu kita menentukan keputusan apakah emiten ini boleh menjadi salah satu emiten yang boleh masuk ke watchlist kita gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, emiten ini adalah emiten Soci Lines. Nah, untuk teknikalnya di sini saya mengambil grafik secara bulanan ya teman-teman. Nah, secara bulanan grafik atau teknikal dari Soci ini menurut saya sangat menarik. Karena kenapa? Karena pada saat bulan Oktober ini saja dia sebenarnya mengalami yang namanya periode bullish ya. Di sini terlihat di bulan Oktober sebenarnya dia mampu bertahan di titik supportnya teman-teman, kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini saya coba menunjukkan titik-titik support yang pernah mengalami pemantulan harga ya. Yang pertama itu di sini di periode 2021 bulan Agustus ya teman-teman ya. Di sini yang pertama. Terus yang kedua di sini juga di periode 2022 bulan Juli, kemudian 2022 Desember, dan sampai dengan bulan Juli di tahun 2023 ya. Di sini kita lihat memang dia bertahan nih di garis atau titik support yang menurut saya titik support kuat ya teman-teman investor, yaitu di titik 180. Nah, sekarang harga saham emiten ini di penutupan secara mingguan itu terlihat dia berada di harga 180 ya. 180 dan melewati titik support yang tadi di angka 180. Sekarang dia di angka 185. Nah, yang menjadi concern saya di sini ya, terlihat bahwasanya angka 180 ini kemungkinan besar merupakan titik support kuat dari emiten ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, apakah akan terjadi penurunan kembali nih ke harga yang lebih rendah dari 180 gitu ya. Di sini terlihat angka atau titik support selanjutnya itu kemungkinan besar berada di angka 152 gitu ya teman-teman. Nah, angka 152 ini juga di sini saya tandain. Terlihat bahwasanya emiten ini juga sudah pernah menuju ke angka titik support keduanya di sini ya, yaitu berada di posisi angka 152 ini dan pernah memantul di harga 152 pada saat periode 2024 bulan Juni tanggal 17 ya teman-teman. Nah, apakah emiten ini bisa kembali lagi ke sini gitu ya? Ya, sebenarnya kemungkinan besar bisa terjadi teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ya secara all time ya, untuk emiten ini dia memang titik terendahnya itu bahkan lebih rendah dari titik support 152 ini teman-teman. Kalau saya coba tarik garis horizontalnya, nah kemungkinan besar untuk titik support berikutnya itu kurang lebih berada di angka 120 ya teman-teman ya. Di sini angka 121 atau angka 122. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah emiten ini kemungkinan besar akan jebol lagi ke titik 152 dan juga 120 ke 121 gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih kemungkinan besar bisa. Karena yang pertama, emiten ini dia tidak membagikan dividen. Dan yang kedua, nanti akan saya coba jelaskan di fundamentalnya gitu ya. Nah, tapi overall ini menurut saya sangat menarik karena emiten ini dia mampu bertahan nih di titik supportnya di angka 180 ini. Dan bahkan kalau kita lihat secara monthly ya, untuk posisi Oktober sekarang candle ini sudah candle bullish ya teman-teman. Candle bullish dan dia mengalami penguatan nih, berarti dia memantul di harga titik supportnya di angka 180. Begitu dia menuju angka 180 ternyata dia mengalami yang namanya candle bullish ya di sini ya. Nah, itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Apakah
ini akan terkonfirmasi mengalami penguatan gitu teman-teman. Kalau memang dia mengalami penguatan, titik resisten pertamanya saya yakin sih akan berada di angka 200 ya. Angka 200 atau di range 200 ke 200-an, 205 gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan berada di titik 220. Nah, jadi potensi emiten ini cukup menarik menurut saya. Nah, jadi kalau hal yang bisa saya simpulkan di sini, selama dia masih berada nih di angka 180 atau setidaknya dia bertahan nih di titik support yang tadi saya lingkari ya. Jadi sebenarnya dari periode-periode sebelumnya juga dia pernah mengalami yang namanya pemantulan nih di titik 180. Nah, di periode di sini dia angka 180 itu menjadi titik resisten ya secara short term. Nah, kalau memang dia mampu bertahan nih di angka 180, menurut saya pribadi sih ini akan mengalami penguatan ke angka 200 gitu ya. Dan kemudian akan menuju ke angka 220. Ya tentunya potensinya cukup menarik. Nah, kalaupun memang dia tidak bertahan, kalaupun dia menuju ke area 180 ke bawah ya, di angka 100, range angka 152 ke angka 180 ini, saya yakin sih menurut saya ini akan perlu dicicil ya, teman-teman investor. Ini potensinya cukup menarik. Nanti akan saya tunjukkan di fundamentalnya kenapa saya mengatakan ini cukup bagus ya. Nah, kalaupun memang dia turun lagi nih angka 121 ya, saya yakin sih kita investor boleh melakukan pencicilan di angka emiten ini. Kalau memang teman-teman sudah punya emiten ini di angka 100, di bawah angka 180, menurut saya sih mending di hold saja ya. Karena akan ada potensi menuju ke angka 200 atau 220. Nah, tadi saya sudah menjelaskan nih dari sisi teknikalnya kenapa saya mengatakan emiten ini menarik. Karena tentunya dia didukung dari fundamentalnya. Nah, kalau kita coba melihat ya, dari sisi fundamental, untuk emiten Soci ini dia kan sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal kedua. Nah, di kuartal kedua ini, dia sudah mencapai laba 154 miliar rupiah kalau dirupiahkan ya. Dan kalau kita lihat nih teman-teman, untuk laba bersih ini di tahun 2024 sampai dengan kuartal kedua gitu ya, dia sudah melampaui atau melebihi laba di tahun 2021 dan 2022 bahkan 2023. Padahal kalau kita lihat ini baru pertengahan tahun, yang artinya kalau kita setahunkan saja, dia akan lebih tinggi dari laba yang pernah diraih di tahun 2018, tahun 2019. Tapi kemungkinan besar menuju laba tahun 2020 ini menurut saya kecil kemungkinannya ya. Karena mungkin performanya tidak sebagus tahun 2020. Tapi apapun itu, kalau kita lihat di sini secara sekilas ya, laba bersih di tahun 2024 kuartal kedua ini dia sudah melampaui laba tahun 2021, 2022, 2023. Dan kalau kita setahunkan, kemungkinan besar dia akan menjadi laba kedua paling tinggi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Nah, dari sisi utangnya juga menurun ya. Jadi kalau memang teman-teman boleh melihat secara umum ya grafiknya di sini ya, dia mengalami penurunan kas. Yang kedua, kasnya juga menurun. Berarti kalau kita lihat penurunan kas dan posisi kas ini dia terjadi penurunan, kemungkinan besar karena dia itu melakukan pelunasan utang. Karena terlihat jelas di sini utangnya ini mengalami penurunan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan aset bersihnya gitu ya teman-teman. Nah, hal yang menarik tadi yang kemudian bisa saya jelaskan di sini yaitu peningkatan labanya yang memang di sini untuk ROE-nya sendiri sudah mencapai angka 4 ya. Angka 4 di mana memang yang paling tinggi itu di angka 7 ya. Tetapi kalau kita lihat angka 4 ini sudah jauh melampaui ROE yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk prediksi saya pribadi, kalau saya lihat di sini dari historis maupun secara fundamental real time ya, untuk emiten ini sih layak dihargai di angka 600-an. Dan oke, kalau kita buat opsi kedua, kita melihat dari sisi harga wajar historis saja. Di sini angka wajarnya secara historis itu di angka 385. Nah, teman-teman, kalau kita tadi lihat teknikalnya, di angka 300 itu juga ya saya rasa sudah sangat-sangat signifikan ya teman-teman ya. Kalau memang dia menuju ke angka 300, itu sudah performa yang sangat baik. Tapi secara historis sih, dia dihargai di sana gitu ya teman-teman. Karena berarti intinya di sini,
untuk emiten ini terjadi yang namanya kondisi under value ya, karena kita lihat tadi secara PBV maupun PER-nya dia masih berada cukup rendah. Nah, di sini kita bisa melihat untuk PBV sekarang. Oke, kita coba sesuaikan harga sekarang itu adalah harga 185, berarti PBV yang terjadi itu di angka 0,2 dan PER-nya hanya 4 gitu ya. Berarti sangat-sangat under value. Dan potensi kalau memang dia menuju ke angka harga wajar 385, gain-nya itu one bagger teman-teman investor. Nah, itu yang membuat saya merasa tertarik. Ya, tentunya ini didasari dari pencapaian laba bersih tadi yang sudah melampaui laba bersih tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Walaupun memang jika dibandingkan dengan tahun 2020 dia masih sangat jauh. Tapi setidaknya dari data ini kita bisa melihat bahwasanya emiten ini sudah mengalami yang namanya pertumbuhan baik secara pendapatan maupun performa gitu. Nah, jadi bagaimana untuk langkah yang bisa kita ambil sebagai investor gitu ya. Saya rasa sih kalau memang teman-teman belum punya emiten ini, wait and see dulu apakah memang dia masih bertahan di angka 180. Kalau dia terlihat di sini konsolidasi terjadi lagi seperti di tahun 2021 bulan Juli ini, kemudian di 2022 saya sarankan sih mungkin boleh dicicil buy ya. Tapi tetap disclaimer on ya teman-teman investor. Dan kalau memang dia mengalami penurunan harga kembali ke range harga 152 sampai dengan 180, boleh di buy dalam jumlah yang cukup signifikan. Dan kalau memang dia turun lagi ke angka 120 ini, ya saya yakin sih all in aja ya. Tapi tetap disclaimer on teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Soci. Kalau teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar, dan kalau misalnya ada kritik ataupun saran mengenai emiten ini boleh disampaikan ya teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan semoga perjalanan investasi kita menuju keberhasilan semuanya. Terima kasih.